Kisah Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As. Ibadah kurban yang selalu dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha mempunyai kisah dan sejarah yang tidak bisa dibiarkan dari sosok Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dijelaskan melalui Al-Quran Surat As-Saffat ayat 99-113 yang dijelaskan melalui tafsir Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim menantikan kehamilan dari Siti Sarah, istrinya namun tak datang dikaruniai anak. Ketika usia Siti Sarah semakin menua dan menjadi sulit untuk mengandung, Siti Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka bernama Siti Hajar, dengan harapan Nabi Ibrahim bisa mempunyai anak yang ia inginkan. Setelah menikahinya, Siti Hajar hamil melahirkan seorang anak dengan nama Ismail. Ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang padanya, ia kemudian bermimpi untuk menyembelih dan mengurangkan putra tersayangnya. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut, namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu memikirkan dan memohon petunjuk kepada Allah SWT. Setelah 3 malam ia selalu bermimpi sama, akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada Ismail dalam Al-Quran. Allah SWT menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah, bagaimana pendapatmu?" Mendengar hal tersebut, Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas. Artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaAllah engkau akan menemukanku termasuk orang yang sabar." Sebagai nabi yang taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya. Pada saat momen kesedihan tersebut, Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk selalu ikhlas dan yakin terhadap Allah. Setelah pisau sudah berada di leher Ismail, namun keajaiban datang dari Allah. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim. Allah menjawabnya melalui surat As-Saffat ayat 104-108 yang berbunyi, artinya, lalu kami memberitahukan dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Surat As-Saffat ayat 104-108. Hikmah berkurban dari kisah Nabi Ibrahim. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Berikut hikmahnya dilansir dari situs NI. Mengutamakan Allah atas ego duniawi.
Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah akan berakhir dengan hikmah, serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya yang berbakti serta soleh, tentu berat bagi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dalam kisah tersebut, jika saja ego duniawi yang Nabi Ibrahim yakni kecintaannya terhadap Ismail ia pertahankan dan meminta kepada Allah untuk membatalkan perintahnya, maka ia akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah yang dimiliki.